dunia malam itu pengaruhnya besar banget. Bukan cuma, maaf kata ya, bukan cuma narkoba, minuman, itu pengaruhnya besar banget. Kalau kita nggak kuat-kuat iman, bisa ini juga pastilah. bisa apa sih? Jadi kayak nggak ada arah hidup kita gitu. Iya lah, pastilah. Hai, halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Oke, hari ini udah ada guest star gue yang datang. Jadi gue akan bahas tentang bagaimana dia berhijrah dari yang kita bisa bilang dunia malam dunia malam. Ya. Nah sekarang sudah berhijrah dengan gue juga nggak tahu sih datangnya hidayahnya dari mana. Gue bahas aja deh ntar datangnya hidayahnya itu dari mana tuh harus kita bahas tuh kayaknya. Oke, siap. Oke. Nah, boleh dong kenalin lu teman, nama lu siapa dan aktivitas lu apa sekarang ke teman-teman yang lagi nyaksin video ini. Oke guys, perkenalkan nama gue Pini. Kalau untuk aktivitas sekarang saat ini gue bekerja di kantoran ya? Ya. Nah, sekarang udah beralih lah ya. Beralih udah cukup kantoran. sekian lama sih. Oke. Nah, gue ketemu lu waktu dari sebelum lu hijrah sampai lu udah hijrah nih. Iya memang. Tapi gue nggak tahu gimana lu hijrah nih. Oke, yang pasti sih. ya kan? Nah itu pokoknya ada satu saat di mana gue ketemu lu itu sebenarnya sih nggak secara langsung ya. Yeah. Maksudnya cuman di sebuah event dan kita kerja bareng udah gitu doang. Nah akhirnya gue tahu lu di mana kerjanya apa dan segala macam. Nah pada saat di dunia malam ini itu karaoke kan ya bentuknya? Iya benar. Lounge-nya karaoke ya. Iya. Oke. Nah di karaoke itu lu jadi apa sih di sana? Yang pasti gue di sana itu bekerja untuk PR sih, untuk job desk-nya. PR. Ya, Public relation. Oke. Untuk di luar atau di dalam sama aja? Di dalam, di luar. Yang pasti kalau untuk di luar itu gue menawarkan untuk gathering company. Berarti jatuhnya lu marketing juga dong? Iya. Marketing juga ya? Include sih. Include semua ya? Semuanya include. Berarti di luar lu jadi marketing juga, di dalam lu jadi IO-nya lah istilahnya yang koordinir semuanya. Sebenarnya kalau untuk bagian IO-nya sendiri untuk nanganin live band, kita kan juga ada live band ya, itu ada beda lagi. Kalau gue lebih ke perusahaan sama guest. Sama guestnya. Oke, nah di karaoke itu kan banyak hal ya, banyak hal yang bisa kita temuin di situ macam-macam. Pasti sih enjoy. Pasti enjoy banget di sana. Dan kerja lu kan malam. Iya, benar. Ya. Kalau mengenai waktu sih ya otomatis tenaga yang lebih berasa sih physically ya. Cuma kalau untuk pengalaman terus untuk mencari network itu pastinya lebih luas di sana. Lebih luas. Jadi ketemu banyak orang. Iya, jadi kita juga bisa mengenal sisi karakter masing-masing orang. Yang jelas. Jadi kita bisa mendekati, terus kita bisa mengenal lebih jauh. Oh, ini karakter si A seperti ini loh. Karakter si B seperti ini loh. Ya. Nah, itu kan ada hal-hal yang negatifnya nih. Pasti. Di dalam situ nih. Pasti. Di mana-mana bukan cuma di tempat gue kerja, tapi mayoritas orang mindsetnya itu kan namanya orang kerja malam kan mayoritas lah. Yang pasti dia have fun gitu kan, dunia gemerlap dan yang lain-lain. Tapi kalau di sini tergantung kita job desk-nya seperti apa. Kalau gue di sana boro-boro bisa santai bro. Yang pasti gue tamu datang reservasi, permintaannya seperti apa. Misalkan contoh dia pengen di karaoke nih, yang otomatis gue menawarkan kita ada spesial apa sih di sana gitu kan. So yang selain itu juga memang ada requestnya sih yang pasti kan. Cuma kalau di tempat gue yang dulu kita nggak free, maksudnya nggak freedom dalam arti tetap harus ada rules. Nggak seperti yang orang bayangkan di tempat karaoke ada LC terus bisa apalah gitu. Iya, karena kan banyak banget yang ya akhirnya jatuh ke sebuah stigma yang negatif. Iya. Nanti dong. Dan akhirnya digeneralisasiin. Benar. Semuanya digeneralisasiin. Memang pasti semua. Iya dong. Nggak mungkin iya. Entah itu
kan juga nggak ada juga karaoke syariah kan. Iya, nggak ada lah. Kecuali di tempat-tempat yang memang family ya, karaoke family itu beda. Memang dia nggak ada. Tapi kan itu menurut gue itu udah satu titik di mana karaoke itu berubah image. Otomatis karena kan apa sih namanya ya kita menjual minuman kita kan di sana. Nah dulu kan yang namanya karaoke atau hampir sama bar sama diskotik. Sama aja gitu kan. Nah akhirnya ketika ada beberapa poin orang yang membuat stigma itu berubah, akhirnya berubah kan. Ada beberapa karaoke yang memang berubah gitu. Tapi stigmanya si karaoke ini tetap ya ada hal negatifnya di dalam situ gitu kan. Iya pasti dan namanya orang secara nggak langsung ya kita kan di situ memang menjual minuman paketan. Nah otomatis namanya orang minum dia kadang-kadang kan nggak sadar dalam arti ya pengaruh alkohol kan. Cuma memang dari awal kita sudah menjelaskan dalam arti kalau misalkan terjadi di tempat kita sendiri di roomnya itu kita tidak diperbolehkan, tidak diizinkan. Tapi kalau misalkan memang ya tergantung masing-masing personalnya sih, itu sih freedom aja, bebas aja. Tapi gimana taunya Bu? Ya itu dia memang kan gini. Sebenarnya kalau untuk di room bukan gue secara langsung yang kontrol, itu ada maminya. Oke. Kalau gue intinya kalau misalkan ada komplain, ada kurang menyenangkan dari guest gitu kan, nah gue yang maju, gue bisa, maksudnya gue harus bisa ya memberikan inilah masukan yang memang sekiranya nggak bikin kecewa tamu gitu. Tapi kalau misalkan sudah di dalam room ya itu sih memang urusannya antara mami dan LC-nya. Nah itu kan gitu. Kita nggak ada ukurannya kan. Ya, memang, kan nggak mungkin lu kasih ada CCTV nggak sih dalam room? Kalau di roomnya nggak ada. Nggak ada kan? Gak ada. Nah ya memang kita nggak bisa kontrol juga kan sih. gitu kan. Nggak mungkin juga kalau di dalam ada CCTV yang ada guestnya juga nggak lagi pada datang. Ya makanya maksudnya kenyamanannya kan juga akan hilang gitu kan. Nah ada nggak sih permintaan yang suka aneh-aneh datang ke lo gitu? Pasti. Gak dipungkiri loh, beneran. Jadi gini, walaupun mereka tuh terkadang berpikir ke kita lebih menghargai sisi kita sebagai job desk-nya apa, ya kan? Bukan berarti yang kalau LC kan memang tanda kutip otomatis bisa langsung dieksekusi atau bagaimana gitu kan? Cuma atau kalau bisa nego-nego lah. Nah, itu sih udah interest main di luar gitu. Ya, itu udah interest sama masing-masing orangnya lah ya. Cuma yang jelas kalau gue pribadi gue nggak mencoba menawarkan di sana untuk LC-nya seperti apa. Itu urusan dia cuma reservasi ke gue dan gue serahin ke mami. Seperti itu sih. Oke. Makanya kan dengan kata-kata mami ini kan juga akhirnya konotasinya negatif kan, memang, gitu kan. Nah, ketika misalkan gini, lu sebagai PR nih, ada orang yang memang udah reserve ke lo dan segala macam, akhirnya dia kecewa sama LC-nya. Ada yang nggak komplain ke lo? Kalau secara langsung, kalau misalkan memang reserve-nya pas gue yang nanganin, langsung report dia ke gue pasti. Karena mungkin kurang servisnya kurang oke, misalkan dari dianya sendiri, ya macam-macam sih. Ya misalkan gini, tanda kutipnya misalkan si LC-nya nggak mau nih. Ya dong, pasti kan si customer-nya akhirnya kecewaan itu kan. Banget. Itu banyak ya yang gue alami seperti itu kok. Iya, maksud gue ketika komplain itu datang, itu kan sebenarnya bukan urusan lu dong. Memang. Gitu kan. Memang secara karena kan dunia ini akhirnya dunia yang hitam ini akhirnya kan jadi apa ya? Jadi negatifnya kemana-mana gitu. Ya, memang sih terkadang memang permintaan guest itu kan macam-macam. Kalau misalkan dia sudah tertarik nih sama salah satu cewek, entah gimana caranya supaya dia tuh bisa gabung lah, kan dalam arti bisa gabung, bisa ikut lah. Cuma kalau gue pribadi di sini gue menyerahkan sama si kasihnya ini gitu loh. Kita juga nggak bisa memaksakan kehendak, ya kan? Mungkin biasanya sih tergantung negosiasi dari awal mereka. Gitu. Kalau misalkan misalkan dari LC-nya, tapi jarang memang LC-nya langsung, karena kan dia pasti
ada etikanya. Dia itu di bawah siapa, dan dia taunya ke personalnya. Misalkan contoh kayak misalkan ke maminya, itu antara internya mami sama guestnya. Nah LC-nya itu tinggal taunya beres. Misalkan ini kita nggak masalah nih di nggak apa-apa, nggak masalah, lo aja santai aja. Jadi ini sebagai contoh aja. Yang jelas kalau misalkan LC-nya itu sendiri kita kenal kan lah pasti ya, bisa sering ngobrol biasa bla bla bla. Dia ada nominal budgetnya sekian. Tinggal mami bisa-bisanya mami sendiri, mami terkadang bisa lebih besar pasti, karena kan dia pasti pembagiannya ya, mengambil keuntungan dari sana gitu. Nah si mami dan timnya ini, si LC-nya ini itu under si karaoke atau dia vendor? Maksudnya di luar manajemen si karaoke itu. Jadi ya kayak apa ya, kayak orang yang datang aja terus lo kerja di sini gitu. Yang tadi gue sempat jelasin, yang jelas di tempat gue pribadi di sini gue kerja itu memang nggak seperti yang digambarkan, dalam arti bisa langsung eksekusi, enggak. Nah itu dia benar kata lo kok, dalam arti memang itu di luar dari manajemen kami. Oh di luar. Tapi kan semua komplain masuknya ke manajemen. Enggak, itu di luar dari jam kerja. Oh di luar jam kerja. Kita nggak tahu menau soal itu. Oke. Nah kalau kejadiannya pas dia lagi di room nih, si guestnya lagi di room terus whatever itu si LC-nya tahu membuat si guestnya yang tadinya mau yang itulah gitu ya, terus nggak dikasih gitu kan, pasti kan kecewa tuh di situ kan, wah gimana nih segala macam gitu. Ya gue yang harus maju ke customer-nya, ke guest-nya, ke tamunya, dalam arti gue harus bisa menjelaskan memang nggak bisa terjadi di tempat gitu, di dalam sana, di ruangan gitu. Karena kan memang di awal kita sudah menjelaskan ya, kalau misalkan memang mau lanjut ya silakan keluar dari manajemen kami. Oke. Nah kalau ke lu sendiri nih, ke lu sendiri, ke pribadi lu sendiri nih, kira-kira suka ada nggak sih yang datang tawaran-tawaran itu? Banyak sebenarnya, ada, bukannya banyak ya, maksudnya pasti ada orang yang tertarik sama kita gitu kan. Bahkan sebaliknya kita juga pasti ada yang tertarik sama tamu. Makanya kan terkadang kan gini, orang yang datang ke sana ya, menurut gue nih, ini menurut gue ya, menurut gue orang yang datang ke sana mindsetnya itu udah nggak benar. Iya dong. Memang benar. Iya dong. Gua akuin, karena akhirnya dia melihat semua wanita yang di situ nggak benar. Benar. Iya dong. Memang. Nah akhirnya ya bisa aja dia memberi tawaran ke lu lah gitu kan, secara lu pribadi dan segala macam. Itu datang begitu, lu nanggepinnya gimana sih sebenarnya gitu? Apakah lu sadarin ini memang dunia yang hitam ini atau gimana, atau lu nanggepinnya gimana? Tergantung, gitu? kalau kitanya lagi butuh duit mungkin bisa menerima, tapi kalau misalkan kitanya benar-benar dalam arti bekerja memang untuk memanage gitu, memaintain dan lain-lainnya, walaupun even ada penawaran seperti itu, ya kita gue pribadi gue pasti secara langsung menolak dengan baik-baik gitu, maksudnya. Tapi so far sih dia lebih mengenal gue dulu sih kok. Lebih kenal lu dulu ya. Lebih mengenal gue dulu seperti apa, karena orang juga pasti menilai dari bekerja kita seperti apa sih, maintenance-nya tuh guys, biar mati kita nggak yang terlalu open. Tapi kan mungkin kalau ada orang-orang yang baru lu kenal juga kan ada kemungkinan itu dong. Kalau gue pribadi tergantung feeling kalau gue. Mainnya feeling nih, gue bingung mainnya feeling. Kerja mainnya feeling gimana ya? Nggak, maksudnya jadi apa ya? Nggak dalam arti bukannya nggak munafik juga, cuma maksud gue nggak mudah untuk bisa gue deket masih A, si B, si C gitu. Nggak gampang gitu juga gitu. Itu dia mungkin salah satu bilang kelebihan kali ya, maksudnya gue tergantung feeling, jadi makanya kadang-kadang ya nggak mudah juga kok gitu. Nggak mudah juga untuk nerima kayak gitu gitu ya. Iya. Gitu. Nah, pernah nggak kejadian untuk ketika lu ditawarin ya kejadian gitu maksudnya? So far sih nggak pernah ya kok. Nggak pernah. Kalau gue nggak yang bisa langsung secara kenal baru langsung eksekusi. Oh gue nggak bisa seperti itu. Itu stay gitu loh, maksudnya even mereka mau berpikir tentang
gue seperti apa care lah ya, cuma yang jelas gue lebih tahu diri gue seperti apa. Dan mungkin salah satu tamu-tamu gue yang kenal gue juga mereka bisa menilai gue seperti apa. Nah, cara lu memprotek gimana? Protek diri gue seperti Iya dong. apa? Cara lu minimal lu memprotek diri lu tuh gimana sih gue? Ya Pada saat itu tuh cara lu memprotek diri lu gimana sih? gue harus ada. Misalkan gini. Ya temenin gue jalan yuk, malah abis lu kerja gitu. Ntar lu gue kasih duit 5 juta misalnya. Nah, memprotek diri lu gimana? Jujur kalau gue banyak kejadian seperti itu, jadi gue lebih aman. Gue menawarkan dari pihak sisi temen gue. What? Maksudnya? Ya, gue lu nawarin temen lu gitu? Ya iya. Wah, parah lu. Gue lebih jujur. Parah lu. Nggak serius, karena gini. Gue tuh berpikir jangka panjang. Even gue baru kenal ini orang tamu, apalagi ya. Lu jerumusin temen dong. Iya, tapi kan gue tahu teman gue dulu seperti apa. Gitu. Ya iyalah, gila kali ya. Maksud gue teman gue itu kan terkadang memang terus terang ya namanya mereka juga kebutuhan ya gitu loh. Jadi mereka fair-fairan aja sama gue. Lagi butuh job nih kak, gini gitu kan. Gue butuh uang, segala macam. Kalau ada ya boleh. Gue udah paham. Masih ada nggak kontaknya tuh? Gue mau undang dia kayak itu. Janganlah, kalau mereka mungkin agak berat untuk bisa lebih di blow up ya, karena kan itu urusan. Ntar pakai topeng aja, pakai topeng. Ntar suara gue ganti mawar. Kalau nggak gue ganti suara ini bakso borak gitu kan? Ya bisa jadi sih, tergantung bayaran lo berapa kali gue. Ya kadang kan mereka juga butuh uang juga gitu yang pasti. Tapi mana tuh tadi gue lupa deh. Sampai itu tadi yang lo memprotek diri lo dengan lo menawarkan Nah itu teman. dia, salah satunya itu ya, biar gue safety dalam arti gini. Selain itu gue berpikir jangka panjang. Gue tahu nih mereka kan datang pasti buang uang lah ya. Ya, dan mindsetnya juga kan dan tanda kutip ya akhirnya ke shakes Pasti gitu kan. Ya gue mikir panjangnya gini kok, suatu saat kalau gue butuh kerjaan atau apapun mereka bisa backup. Tapi kalau misalkan one night, maksudnya dalam arti kita baru kenal tuh sudah terjadi itu, mereka who care sama kita. Mereka pasti berpikirnya ya udah lah, lo udah gue bayar kelar gitu loh misalnya. Tapi kalau gue berpikirnya panjang, maksudnya ya jujur kalau gue memang lebih baik itu menawarkan keliling gue aja gitu. Menawarkan orang-orang yang membutuhkan. Wah, gue jara ya Bu. Kalau orang-orang yang membutuhkannya baik sih nggak masalah. Lu nawarin yang nggak bener soalnya Bu. Bukan, tapi memang gue sih berharap orang-orang itu lu ajak hijrah juga sih. Udah sih mereka nggak tahu ya. maaf ya teman-teman. Ya lu harus ajak orang-orang itu hijrah. Gue udah berusaha sih, cuma agak sulit karena dari hatinya mereka belum bergerak kali ya. Ya semoga didoakan. Cuma, ya okay. semoga lah. Amin ya Allah. Jadi jangan sampai ada saatnya. Ya itu kata Aduh, jadi mau buka ini nih ya. Kata guru dari Corbusier itu. Apa tuh? Ya lu mau sampai kapan? Iya. Ada batas waktunya. Kan nggak mungkin gitu kan? Iya. Pasti yang punya duit ini kan pasti nyari yang muda-muda dong. Iya, itu dia. Ya Itu kan? salah satu faktor nggak yang mungkin utama. nyari yang nenek-nenek juga. Itu memang salah satu faktor utama usia sih. Semakin lama berusia mereka juga udah nggak nefsong. Ya akhirnya maksud gue ya akhirnya udah sampai batasnya, terus lu mau ngelakuin apa kan gitu kan? Gitu kan? Ya kan? Sedangkan lu juga nggak ngebangun itu dari awal. Misalkan lu udah ngebangun bisnis kah, lu udah ngebangun apakah gitu yang bisa menghasilkan lu setelah lu di masa-masa selesai lu nih. Iya benar sih. Terus tapi nggak semua juga teman-teman gue juga langsung confirm gitu loh. Dia pasti ngeliat satu sama-sama sih. Terkadang gue lihat fotonya dong, gue pengen kenal dulu dong seperti apa dong gitu loh dalam arti. Jadi nggak beda hal kalau dia memang benar-benar urgent butuh, dia nggak perlu harus seperti itu. Tapi so far sih kalau teman-teman gue dia pasti lebih pengen itu selektif kali ya. Ya, lebih selektif ya. hangout dulu, misalkan karaoke dulu gitu kan di luar. Terus mungkin terjadi bisa misalkan sama-sama udah oke, tertarik, bisa langsung
date gitu. Ya istilahnya nggak langsung tembak lah ya gitu kan. Nggak ONS gitu. Itu kesannya kayak mursid banget loh, Bo, nggak berkelas. Ya Iya sih. Iyalah, beda lah. Iya sih. Tapi ada juga yang berkelas, begitu juga. Banyak. Iya kan? Banyak. 80 juta. Oh itu terlalu 80 juta. Berkelas gitu kan. Tapi ya langsung juga gitu. Beda jam terbang loh. Hah? Jam terbang beda. Beda jam terbang apa beda follower? Beda jam terbang. Soalnya followernya banyak. Tapi dia kalau misalkan dia nggak bisa terlalu prestasinya kan masih muda dia. Ternyata nggak hati-hati sih. Iya. Apapun yang dijalanin ya dia nggak mikirin panjang. Nanti bagaimana ya kalau misalkan dia atau bagaimana gitu. Iya sih. Gue juga bukannya mudah buat gue juga seperti hal ini loh. Cuma gue juga harus hati-hati. Gila kali ya. Iya maksudnya itu kan hal-hal yang lu temuin tuh pada saat itu gitu kan. Sedangkan lu kerjanya malam. Iya. Gitu. Dari sore ke malam kan? Apa dari siang? Sip-sipan, dari jam 10 itu bisa sampai jam 8. Nah, dari jam 7 gue sampai jam 4 closing. Nah, itu kan maksud gue kerjaan itu kan di waktu-waktu yang memang dan pekerjaannya pun abu-abu menurut gue. Iya. Iya kan? Putih enggak, hitam pun enggak gitu kan. Nah, itu kan abu-abu tuh. Yeah. Nah, pada saat itu lu udah memprotek diri dong, ya kan? Diri. Nah, dengan cara menjerumuskan orang. Enggak gitu juga. Oh, enggak. Bahasanya bener kayak kesannya gue jahat banget ya, Bang. Enggak cuma intinya yang pasti ya namanya bisnis, mungkin kalian paham lah. Kadang kan bukan cuma di entertain aja. Bisnis apapun ya, yang enggak munafik project kalau sudah mereka ada dana untuk biaya entertain itu mayoritas pure enggak munafik lah. Bullshit lah kalau gue bilang memang mereka tuh nggak yang butuh have fun gitu kan. Sepanjang have fun nggak apa-apa, tapi sepanjang yang negatif gue nggak pernah ngajarin itu ke klien gue. Iya maksudnya kan gue tadi jelasin have fun-nya bukan berarti tanda kutipnya gitu kan, tergantung masing-masing ya lakinya itu sendiri. Ya. Gue banyak sebenarnya sih bukan tergantung lakinya juga. Iya, apa dong? Tergantung pasangannya juga. Sama-sama lah ya. Iya sih. Lu juga lebih paham lah gitu. Lu lebih expert lah gitu kan. Nah kan? Dan maksud gue gitu sudah pertanyaan gue adalah kapan lu hijrah? Hijrah itu gue sebenarnya nggak penuhnya hijrah. Masih dalam arti masih belajar untuk, tapi selama gue ngejalanin kerja malam di hati gue ngerasa kok hidup gue kayak kebahagiaan ya, semu gitu. Dalam arti semu gini, ini gue ngomong serius ya, tadi kan untuk pelajaran aja. Dan suatu waktu di saat gue sendiri, ya gue kan otomatis kerja memang demi buat keluarga ya. Iyalah, buat anak yang pasti. Di saat gue udah merasa jenuh kerja malam, gue capek fisik, gue capek pikiran, udah gitu kan ya semuanya lah. Walaupun memang penghasilannya lebih besar, terus terang itu bisa menutupi sehari-hari. Dan ya bukan berarti gue kerja malam terus gue lost untuk ibadah gue, enggak juga. Gue sadar diri dalam arti biar gimana pun gue harus bisa ngejalanin, insya Allah tetap sholat gitu kan. Ya walaupun bolong-bolong lah ya. Walaupun memang belum sepenuhnya lah gitu kan. Cuma alhamdulillahnya masih ada rasa titik untuk keinginan beribadah. Itu yang pasti itu harus dicatat dulu, di notit gitu kan. Kalau misalkan sampai udah blank, dia nggak ada berusaha untuk mencoba ibadah, karena dunia malam itu pengaruhnya besar banget. Bukan cuma bukan cuma narkoba, minuman, itu pengaruhnya besar banget. Kalau kita nggak kuat iman, bisa ini juga pastilah. Bisa jadi kayak nggak ada arah hidup kita gitu. Iyalah, pastilah. Di sini gue ngerasa gue sendirian tanpa ada backupan siapapun gitu. Tapi kan gue mungkin salah satunya keinginan gue juga, niat gue memang buat cari nafkah, bukan cuma buat keinginan yang berlebihan. Intinya di situ hanya untuk bisa mencukupi lah awalnya. Jadi kata temen gue, ya lu nanggung sih bandelnya kalau emang lu mau bener-bener dalam arti
sukses lah, uang banyak gitu, lo harus terjun secara langsung, nggak usah ragu-ragu gitu. Nah, menarik nih. Pertanyaan gue adalah gini. Uang banyak yang lo dapat atau uang banyak yang teman-teman dapatin ini, dapat apa sih? Gak ada sih, cuma passion aja sih, lifestyle aja. Lifestyle aja. Gue juga berani taruhan orang-orang yang dapatnya dengan uang seperti itu ya, uang panas lah kita bilangnya, lo nggak bakal dapat harta apa-apa sih menurut gue. Sebenarnya sih mereka bisa dapat ada, cuman salah menurut gue. Ya salah. Jadi salah lifestyle-nya. Lo dapat 10 juta misalkan, ujung-ujung lu cuma beli handphone. Iya. Tapi lu nggak pikirin lu beli emas kayak, beli emas batangan kayak atau apa kayak dia gitu. Smart atau enggaknya ini. Iya sih. Cewek. Kalau teman-teman gue ya sayang sih, kadang dia bisa mendapatkan uang yang berlebihan tapi enggak di maintenance-nya itu secara baik gitu loh. Tapi memang susah juga sih ya, namanya uang panas, keluarnya tahu sendiri ya, ambiar gitu kan. Ambiar berauran kemana-mana udah bingung juga gitu. Boro-boro dia buat nabung gitu kan. Nah, terus akhirnya gue berpikirnya gini, memang teman gue sih, teman baik gue yang memang ngajak gue juga ke jalan yang lebih baik. Ini gue sama-sama bandel nih. Sama-sama sering bandel bareng ya, bandel bareng. Tapi dia nggak kerja malam, bedanya. Kalau gue kerja malam, jadi dia gue juga nggak tahu awalnya dia bisa mendapatkan lingkungan yang baik itu seperti apa. Yang pada intinya gue taunya gue diajak dia, dia bilang, Vin ikut gue yuk, dia bilang main, udah kita ini aja, ngumpul-ngumpul aja. Jadi itu ada salah satu majelis taklim lah yang akhirnya alhamdulillah gue bisa mendapatkan sedikit hidayah. Berarti ada orang yang angkat lu dong? Ya, pastinya kok. Di mana-mana kita tuh kalau misalkan mau jalan lebih baik, itu pasti ada yang bawa. Iya. Karena kan emang udah ditunjuk sama Allah Taala, ya kan? Bukan. Karena kadang hati, kalau udah hati kita yang udah dalam hati emang apa sih ya, hitam gitu ya, itu agak susah bergerak. Ya karena lingkungan juga. Nah itu dia salah satunya. Makanya alhamdulillahnya gue juga ada teman baik gue juga. Gue sama-sama bandel, sama-sama nakal lah dalam arti, terus dia akhirnya bisa berubah. Dan dia justru lebih cepat berubah dibandingin gue. Gue tuh orangnya terlalu kayak menentang gitu loh. Belum kena gitu hati gue gitu kan. Tapi gue berpikir lagi, yang ada salahnya lah. Gue pengen tahu seperti apa sih nih majelis ilmu, apa yang gue dapetin sih gitu kan. Toh kalau memang gue belum bisa belajar sepenuhnya, ya udah fine buat gue. Tapi palingan gue cuma memohon doa, intinya niat memohon doa, gue cuma pengen lebih baik gitu loh. Bisa mendapatkan taufik hidayah, walaupun memang belum sepenuhnya. Jadi pas awal gue ke majelis taklim gue itu sendiri, emang gue udah ada keinginan nih hati gue nih, gue pengen berhijab, cuma masih cuma nyoba doang, nggak cuma pakai di kamar lah gitu kan. Ntar apa kata orang gitu kan, tau gue pakai hijab gitu kan. Apalagi gue gue pernah sempet pakai, gue buka lagi kok karena kerjaan. Gue nggak bisa, gue mau gimana ya namanya, kehendak dalam hati, emang udah kebutuhan juga gitulah pekerjaan, ya udah. Tapi insya Allah dengan adanya gue hijrah, dengan gue adanya belajar untuk bisa memahami apa sih yang diajarkan agama kita gitu loh, seperti apa sih kodrat-kodratnya, dasarnya harus apa. Atau walaupun memang terkadang pemikiran orang, lu kan udah hijrah nih, masa harus lakukan gini, gue who care what people say gitu ya. Yang penting gue tahu apa yang harus gue lakuin, dan gue apa yang gue dapetin, apa yang gue harus amalin. Istilahnya lu batasannya lu tahu lah ya. Batas-batasannya lu tahu. Terus maksud gue, kalaupun itu di luar batas juga ya lu tahu, lu sadarin itu kan. Gitu kan. Misalkan kan banyak juga orang yang berhijab tapi masih ngerokok. Jujur iya. Ya kan, pasti, banyak juga kan. Banyak kan. Akhirnya kan stigmanya hijab kok ngerokok sih. Gitu kan. Dan menurut gue ya itu prosesnya dia sih, kalau menurut gue, gue pribadi gitu. Dan orang kan juga nggak langsung berubah yang drastisnya gitu kan. Banyak hal yang harus dipelajarin juga. Masukan-masukan dari guru-guru, dari kiai, dari ustadz dan segala macam kan itu juga banyak yang itu berpengaruh. Nah makanya kita gue pribadi dengan masukin gue ke majelis ilmu,
dengan gue kenal dengan Habibnya itu sendiri kan mereka pasti namanya mereka itu kan mendoakan nih jamaahnya kan. Nah di salah satu doanya itu mungkin ya itu dia gue mendapatkan akhirnya titik terang di hati gue dan pikiran gue gitu loh, walaupun memang gue nggak sepenuhnya bisa lebih baik lagi, masih belum berubah lah, tapi palingan akhirnya dari tausiahnya itu sendiri memang ada baiknya itu kita belajar yang basicnya dulu. Basicnya itu dalam arti kalau untuk agama gue pribadi nih ya, ngaji si private untuk Al-Quran. Ngaji private. Ya. Okay. Dengan kita harus belajar lebih memahami Al-Quran. Bukan artinya ya, tapi lafaznya kita harus tahu dalam ini, maksudnya untuk belajar alif batanya itu, nada-nadanya dan segala macamnya gitu. Semuanya kita harus tahu memahami itu aja. Cara berwudu yang baik, sholat bagaimana. Dan dari situlah gue udah mulai tuh kok, alhamdulillahnya tuh agak sedikit rajin tuh gue ibadah. Nggak, itu lu sempat merasa gini nggak sih? Sempat merasa lu ribet banget ya gitu? Enggak ada. Kalau untuk hijrah kita nggak ada yang ribet banget. Tapi awalnya mungkin kalau pakai hijab tuh gerah. Panas ya? Panas, gerah, nggak nyaman. Tapi tergantung hati kita nih, hati kita tenang apa enggak. Kalau hati kita masih setengah-setengah, itu pasti nggak nyaman juga kok. Tergantung hati. Iya. Dan pakaian juga kan tergantung dari yang kita imani kan gitu kan. Insya Allah makanya doain aja biar gue berubah total ya. Insya Allah. Amin ya Allah. Karena gini banyak juga, dan gue kadang-kadang gue agak sebel gitu ngeliat yang pakai hijab yang gombreng-gombreng, yang cadar dan segala macam. Bukannya gue sebel sama penampilannya, terkadang mereka tidak mementingkan aroma tubuhnya gitu. Banyak yang kadang-kadang gue bete banget sih sama aroma ini gue. Aroma apa nih? Body maksud gue wanginya atau bagaimana sih? Kan dia berkeringat bu, ya kan dia berkeringat tuh, maksud gue dia nggak bisa lebih ini ya mungkin dia nggak tahu bahan bajunya kan. Terkadang kan kalau kita nggak pakai bahan yang nggak bagus kan juga akhirnya nggak enak kan aromanya gitu. Benar, iya itu kadang-kadang kok gue bukannya masalah baju lo dan segala macam lo deh gitu, tapi terkadang hal-hal yang kecil itu aroma itu tuh yang buat gue nggak nyaman deket lo gitu ya. Nah pada saat lo diajak ke majelis ilmu, apa yang ada di pikiran lo awal pertama kali? Allah, Masya Allah, Allahu Akbar, itu tenang banget hati pikiran gue. Walaupun kita lagi nggak punya uang gitu ya, walaupun kita lagi maksudnya pusing dengan pekerjaan yang harus target bla bla bla, itu dengan gue datengin ke situ bener-bener pure lupa segala masalah kita. Lebih tenang berarti ya? Lebih tenang banget. Lebih tenang. Sumpah lebih tenang banget karena kita berbaurnya itu sama orang-orang yang lingkungannya dan energinya bagus. Nah, positif banget. Positif setuju banget, gue. Ya, itu pengaruh banget dengan adanya kita didoakan juga. Teman-teman baik gue juga yang memang apa ya, orangnya juga kayak ya apa adanya, enggak yang apa sih kayak tameng itu, enggak ada. Pure mereka apa adanya aja. Mereka enggak ada ya mereka cerita, suka sharing juga bla bla bla. Jadi kadang kalau kerja malam itu kan masih mereka pengennya keinginannya tuh lebih dari mati tuh penampilannya atau apa. Wah glamor kan, perhiasan di mana-mana, berlian gede-gede gitu bukan kan. Lagi. Taunya palsu. Bukan lagi. Iya kan? Iya. Kelihatannya gede nih, cuman fashion doang gitu kan. Cuma kalau diperhatiin kok kayaknya mengkilatnya agak kurang gitu ya. Kenapa ya mengkilatnya? Kan cincin ya? Kurang dipoles kayaknya, kurang dipoles. Ya something like that lah ya, yang jelas. Cuma ya dan gue juga bisa lebih hidup sederhana sih kok. Cuma kadang dulu gue juga pengaruh dalam arti gini, gue ngerasa mungkin ada uang sedikit lebih, gue bisa beli apa yang gue mau gitu kan. Tapi dengan adanya sekarang ini gue lebih sederhana tuh, nggak perlu yang harus berlebihan. Yang penting pas. Yang penting cocok. Yang penting cocok. Dan alhamdulillah sekarang juga gue kan sudah berumah tangga ya. Amin insya Allah. Ya
alhamdulillah gue juga dalam hati selama ini gue selalu berdoa semoga gue bisa mendapatkan pasangan yang lebih baik untuk terutama lingkungannya. BTW lu kok nggak undang-undang gue ya? Maaf Kok lu nggak undang-undang gue ya? jadi gini memang Soalnya terakhir gue ketemu sama bukan terakhir, maksudnya gue pernah ketemu sama lo yang lu bikin warung, terus lu cerita tentang orang itu gitu kan? Iya, oh iya. Lu masih ingat tentang orang beda, itu, iya, beda. gitu. Dan terus ya, bener-bener ini banget ya. Iya, dan menurut gue gimana ya? Kok lu bisa sampai begini di hari ini gitu? Wah, Ya, gue sih seneng banget, iya. gue seneng banget. Iya, alhamdulillah. Makasih. Ya dalam arti gini, gue kalau misal menjelaskan semuanya nih menarik sih, tapi ya butuh waktu yang lama banget gitu loh, sampai seharian. Karena itu kisah hidup gue kadang-kadang sedih, kadang-kadang menyenangkan, kadang-kadang gembira gitu loh. Jadi dengan adanya gue juga single parent juga selain dalam arti bukan masalah ya, apa sih namanya ya, ujian dan cobaan ya, itu gimana caranya bisa kita tuh lebih dewasa sih. Jadi pas saat lu hijrah, terus lu juga mungkin lu ketemu dengan orang yang tepat dan guru yang tepat, ya kan? Terkadang banyak yang gurunya salah. Iya. Gurunya salah. Kalau kata Gus Miftah itu masuk Islam itu tergantung pintunya. Benar banget. Gitu. Lu mau pintu yang marah-marah atau pintu yang enjoy gitu kan? Bener. Itu memang salah satunya gue mempertahankan di majelis ilmu saat ini. Ya gue biar gimana pun mungkin udah punya pengalaman untuk kehidupan ya sedikit enggaknya ya. Jadi secara logika aja gue main. Ini benar nggak ya ajarannya seperti ini? Oh iya masuk akal. Ini bagaimana ya gitu. Jadi kalau terlalu ekstrim yang kita datengin tapi kita nggak kuat dan kita nggak bisa memahami itu percuma. Parah. Dan itu bisa stres. Bisa stres. Jadi gini, ini gue cerita aja ya. Jadi ada teman gue juga ada salah satu ikut majelis taklim. Jadi kadang-kadang dia tuh udah belum apa-apa udah pakaiannya tuh terlalu tertutup. Cari lah ya. Yang paling utama sih kalau menurut gue pribadi, gimana caranya supaya dia diajarkan untuk basicnya dulu aja. Iya. Kalau misalkan dia udah tertutup syar'i tapi dia nggak memahami cara berwudu yang baik bagaimana, betul. Terus untuk belajar Al-Quran seperti apa. Karena kalau cuma buat memandang seseorang itu yang kontennya apa sih kalau dibilang itu tuh menilai orang yang nggak baik apa sih namanya? Don't just a book but nah its cover. Ya intinya seperti itulah. Kadang-kadang kan orang ngerasa dirinya udah lebih baik gitu loh. Itu kita jangan pernah ngerasa diri kita lebih baik. Ya terus belajar. Tetap belajar. Karena gue kan juga lagi proses nih, proses belajar gitu kan. Gue juga lagi proses belajar sama Kiai Sarif dan nah banyak hal yang gue terima dari guru gue ini adalah kalau orang baik diajarin baik itu biasa aja. Iya dong. Orang baik diajarin baik itu biasa aja. Nah, di Kiai Sarif ini orang-orang gak ada yang beres. Sama. Gitu. Jadi lebih baik mengajarkan kebaikan kepada orang yang tidak baik daripada lu mengajarkan orang yang memang udah baik lah gitu kan. Beda. Jadi istilahnya kayak lu ngegaremin laut kalau udah asin gitu kan. Cuma nggak gampang. Yes, jujur gue berusaha berdoa nih ya. Gue berdoa banget ya. Intern gue lah yang pastilah bisa menjalani juga apa yang gue jalanin. Karena kan gue udah pengalaman nih. Ya dalam arti mungkin kalau salah satu dia ini belum apa-apa lah dibandingin gue lah yang memang gue udah terjun bebas dalam arti lingkungan segala macem. Terus gue kenapa bisa mengikuti ke majelis ilmu saat ini gitu loh. Karena gue tahu apa yang harus gue lakuin gitu loh. Kalau gue nggak berusaha untuk dari diri gue sendiri, siapa lagi? Nggak berubah dari diri gue sendiri. Kalau intinya sih itu. Dan gue berharap sih entah siapapun yang deket sama gue, entah itu ya anak gue atau bahkan pasangan gue juga melakukan hal yang sama apa yang seperti gue lakuin. Selagi belum ada rasa penyesalan kemudian. Lu melihat sosok anak lu gak sih waktu lu hijrah? Ya Allah, gue tuh bener-bener gue survive itu memang salah satu karena anak. Fight banget semuanya karena anak. Jadi
gue sangat rasa menyesal itu waktu gue nggak pernah ada buat anak dulu ya. dulu banget. Dulu Karena kan gue memang neneknya hidup yang sendiri. ngurus ya kalau nggak salah kan. Neneknya sempat waktu kecil, Hmm. memang sempat neneknya. Cuma kan kesininya gue akhirnya manggil asisten rumah tangga. Asisten rumah tangga. Sepenuhnya pure ke dia gitu kan. Ya mau nggak mau karena gue pengennya tuh anak gue juga tetap masih ya istilahnya masih ada pendidikannya lah, sekolah prioritas itu kan. Nah, akhirnya gue ngejalan-jalan ini memang penyesalannya tuh berarti gini, gue dulu nggak pernah ada waktu buat anak gue untuk bisa sharing, untuk bisa Yeah. seperti apa yang dia mau gitu kan. Tapi sih alhamdulillah sejauh ini anak gue ngerti kalau gue tuh kerja, jadi dia nggak pernah komplain untuk sekarang ya, nggak pernah komplain. Tapi ya kekurangannya karena dia nggak ada figur seorang ayah gitu kan, terus jauh juga dari ibunya, mungkin ibunya terlalu sibuk dengan pekerjaan. Itu sih rasa yang gue pengen berubah saat ini tuh, gue pengen lebih mengajak anak gue tuh ya udahlah jangan melakukan hal yang memang seperti mama nih gitu dulunya gitu, karena emang udah apa ya syukurnya sih, maksudnya gini, kalau gue kan memang jelas bekerja ya. Kalau anak-anak sekarang kan mungkin pergaulan lah, apalah, gue kan khawatirin itu doang, makanya maksudnya ya tanda kutip lah gitu, pergaulan sekarang seperti apa kan? Karena secara ilmu psikologis ya, anak yang single parent, yang tidak ada ayahnya, salah satunya tidak ada ayahnya, itu ada kecenderungan untuk melakukan hal-hal yang negatif. Gitu. Bahkan pasti. Karena kan itu gue juga salah satunya, gue broken home. Iya, bahkan itu sampai bisa jadi penyimpangan seksual. Iya. Nauzubillah min dzalik sih, itu bisa sampai. Jadi ada beberapa kasus yang seperti itu. Gitu. Jadi akhirnya kalau anaknya cewek dia bisa jadi lesbian. Ya jangan sampai lah, maksud gua. Jadi secara ilmu psikologisnya, karena tidak ada sosok figur seorang ayah. Iya, makanya gue sangat sesalin itu di situ gitu. Maksudnya gini, gue nggak mau sampai kejadian seperti itu lah. Salah satunya buah hati gue. Semoga enggak lah, semoga. Amin ya Allah, insyaallah enggak. Tapi gue memang memohon banget, juga jangan sampai terjerumus lah gitu loh. Ya kasus-kasus seperti itu. Dan lagi juga ya intinya sih itu sih, gue berharap keluarga gue sendiri, ini keluarga kecil gue juga bisa mengikuti jalan gue gitu, apa yang gue lakuin gitu loh. Amin. Gue lakuin aja. Gue nggak mau memaksakan dia juga udah cukup dewasa, cukup mengerti apa yang harus dia lakuin sebagai pemimpin lah yang matang. Dia tahu yang baik dan buruknya ya sih, ya mana gue juga, gue selalu kasih pandangan bla 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 gini loh. Makanya gue kadang sekarang agak sedikit keras gitu, agak sedikit memaksakan itu dia harus ikut ngaji, karena buat jaga dirinya dia. Kalau sama sekali blank, khawatirnya itu kok. Iya, bahaya banget. Bahaya banget. Dan kadang-kadang gini juga, mungkin juga kalau dari sisi pendidikan ya, kalau dari sisi pendidikan itu menurut gua pendidikan tuh agak harus dirubah sedikit lah untuk sekolah gitu. Kenapa? Karena banyak akhirnya penyimpangan seksual dari situ. Iya. Makanya. Kenapa? Tahu nggak lo kenapa ada penyimpangan seksual di situ? Pernah nggak lo kalau SD atau TK deh? Waktu TK anak cowok suruh gandengan sama anak cowok. Kalau saat ini iyalah. Iya, maksudnya ya kadang-kadang gitu kan. Cowok gandengan sama cowok, cewek gandengan sama cewek gitu kan. Padahal dari secara psikologis itu nggak baik, itu nggak bagus. Itu pengaruh ya. Iya, itu pengaruh. Walaupun memang enggak secara langsung ya. Enggak, tapi kan ini anak kecil, Bu. Iya sih. Iya kan? Takutnya jadi, dia sudah. Dia menganggap bahwa gandengan sama cowok itu nggak apa-apa. Iya kali ya, benar-benar. Cowok-cowok sama cowok-cowok. Iya benar-benar. Agak harus diperbaiki kayaknya. Bisa. Nah, oke, balik lagi ke hijrah lu nih. Aduh, lu luar biasa sih menurut gue, dan alhamdulillah. Untuk memilih kehidupan yang hijrah itu kan, selain lu diangkat, lu dapat guru yang sesuai lah ya, sesuai sama keinginan lu dan masuk di akal sehat lu gitu ya. Itu apalagi sih faedah yang lu dapat dari hijrah ini gitu? Akhirnya gue terkabul, dalam arti gue bisa mendapatkan pasangan dan keluar dari dunia hitam. Dunia itu ya, dunia malam itu ya. Dan lagi gini terkadang memang
kita kenapa harus berpasang-pasangan, salah satunya itu untuk menjaga diri kita juga kan. Iya. Nggak sampai melakukan hal-hal yang tidak diinginkan lah Iya. ya, tidak baik, apalagi kan kita normalis secara manusiawi. Jadi apalagi kan kalau kita punya pasangan, dia bisa menjaga kita gitu. Ya, saling jaga lah. Saling jaga, lah, benar, saling jaga. Apalagi kalau kita udah berumah tangga, jadi nggak semau-maunya godaan-godaan kita juga kita masih bisa kontrol gitu loh. Bukan cuma godaan dari luar, dari diri kita juga kan udah juga tergoda. Gua nggak munafik gitu. Iya. Manusiawi. Iya. Unos kalau misalkan nanti ada kedepannya cowok gimana gue nggak tahu ya. Namanya. Apalagi tadi gue jelaskan feeling gitu kan, about feeling gitu. Ya semoga nggak sampai terjadi. Makanya. Ya, semoga. Amin. Dan jangan semoga dong. Semoga nggak terjadi. Ya jangan terjadi. Jangan. Kalau semoga lu masih punya doa keinginan. Ya itunya. Kalau jangan lu udah memprotek. Karena gini, gue memutuskan nikah itu nggak mudah juga. Yang saat ini karena banyak hal yang gue harus pelajarin gitu kan. Gue nggak mau sampai akhirnya kegagalan lagi kok gitu loh. Dan kesekian kali yang jelas. Terus oh ya kemarin itu ya mantan lu yang bapaknya itu meninggal ya. Gue selalu turut berduka cita ya. Jelas sih udah lewat lah ya masa-masa ini sedihnya udah lewat gitu. Sekarang kan udah lembaran baru kehidupan baru. Yang penting itu sekarang gue harus tetap gimana caranya bisa menjaga anak gue aja lebih baik. Oke. Itu kunci utama gue sih. Kali poinnya ke dia ya. Poinnya ke dia. Entah kalau misalkan memang sudah nikah ya itu udah dia kan tanggung jawabnya dia sendiri. Tapi susah sih namanya kalau anak sendiri walaupun udah dewasa nih seumuran nih sama kita gitu ya. Pertama malu lah ya. Gue ngerasa masih kayak anak bocah juga, kayak masih anak-anak kecil yang gue bener baby gue banget gitu loh. Itu sindrom orang tua. Iya, jadi terkadang anak gue gini, mama apaan sih mah, gue kan udah gede, heran deh gini. Maka tetep aja kamu aku anggap mama anggap kayak anak baby, anak bayi gitu loh. Ya, itu sindrom orang tua. Dan lo harus hati-hati kondisi sindrom lo ini terhadap pasangannya anak lo nanti. Gitu ya. Bahaya, hati-hati. Lo harus rubah dulu. Oh gitu ya. Lo harus rubah dulu sindrom lo. Kekhawatiran gue tuh juga terkadang terlalu berlebihan. Karena gini, banyak kan ketika itu terjadi si orang tua akan memilah calon buat anaknya ini harus sama kayak gue. Itu poinnya, hati-hati lo. Ya pasti gue catat dulu lah ya. Iya, lu notice dulu lah. Lu notice dulu. Ya. Jadi terakhir nih, ada nggak sih pesan buat teman-teman di luar yang masih bergelut di dunia malam, dunia hitam dan membuat mereka jadi lebih awareness untuk itu nggak baik loh gitu. Saya juga sih tuh ya kalau misalkan gue secara langsung apa sih namanya ngomong gitu, lo harus berubah gini nggak bisa. Tergantung tujuan dia seperti apa dulu. Ya mungkin teman-teman yang nonton video gue hari ini ada yang mau berubah tapi dia masih di zona lu nih, di zona nyamannya dia nih. Dalam artian gue mau berubah nih, tapi ada tapinya di situ. Misalkan gini, gue mau berubah nih, tapi gue masih butuh duit ya, kerja gue, gitu. Karena banyak juga yang confused nih, yang bingung antara nggak usah yang begitu ya. Gue pernah temuin salah satu karyawan bank, dia belajar tentang riba. Itu dia luar biasa berjuang hidupnya, mendapatkan gue nggak mau riba lagi dengan gue kerja di bank yang ada bunganya, yang ada riba. Ini gue makan riba menurut dia gitu. Iyalah memang jelas. Iya gitu kan, tapi di satu sisi dia harus menghidupi keluarganya dengan gajinya dia gitu. Sama hal apa yang gue lakuin gitu ya sebelumnya pengalaman gue kerja gitu kan. Nah untuk lu memutuskan untuk pindah kerja itu berat nggak sih? Kalau gue kan udah lelah kali ya. Oh udah jenuh di tempat itunya ya. Jenuhnya di tempat dunia malam. Yang gue temuin cuma yang mau nggak mau gue otomatis harus bingung juga gitu.
gue harus kondisi yang memang, walaupun memang gue sadar apa yang gue lakuin, dalam arti gini, tetap gue kontrol gitu, nggak mau yang sampai kebablasan. Kalau walaupun udah terlalu over, gue paling istirahat tidur gitu. Untuk safety diri gue sendiri gitu. Lebih baik gue caps kalau emang udah sekiranya udah ngelobi segala macam gitu ya. Akhirnya mau nggak mau ya namanya gue ke table gitu kan, untuk bisa servis, menawarkan paket yang ada gitu. Udah akhirnya setelah itu ya namanya segelas berasa juga kali botol gitu kan. Gila, itu asli itu pengalaman gue. Makanya bukan apa-apa ya, emang udah tahu juga sih gue sebab maksudnya minum apapun yang gue udah paham gitu. Akhirnya udah mau nggak mau gue tepar, akhirnya gue menyendiri aja gitu. Ada sih saksinya, gue memang seperti itu. Berarti keluar pas lu memutuskan untuk keluar dari tempat itu karena lu udah capek dengan hal itu ya? Pas ketemu juga orang yang bantu lu untuk angkat lu itu kenapa tadi gue sempet sedikit menjelaskan kenapa gue tuh kalau mengenal guest gitu ya, mengenal tamu, kenapa gue mikir jangka panjang. Salah satunya itu di saat kalau memang udah jalannya Allah kasih jalan nih ya ke pekerjaan yang lain, kita kan pasti mau berdoa nih, ya Allah juga ya kerjaan kayak gini nih, pengen deh kerja yang lain gitu kan, memang bisa lebih fisiknya lebih baik gitu kan. Terus selalu pasti ada jalan tuh kok. Ya betul, setuju gue. Itu ya setuju gue. Entah dari manapun itu selalu ada jalan. Setuju dan gue. Akhirnya yang gue kenal juga. Ya setuju gue. Itu maksud gue gitu. Dan memang gini loh, memang yang orang bilang bahwa Allah tuh nggak tidur, ya menurut gue itu benar. Iya. Benar yakin banget. Intinya yakin dulu aja. Iya, lu yakin dulu. Kadang-kadang orang yang nggak yakin aja, kadang kan dia suka menjudge ya. Kok gue begini aja ya, kok hidup gue kayak gini aja, kok rezeki gue gini-gini. Ya memang kita secara manusiawi memang ini juga pernah merasakan hal yang sama. Tapi selagi kita mau berusaha, yakin aja dulu sama yang Maha Kuasa, yakin Bismillah, ada jalan dan keinginan kita pasti dengan sendiri berubah, nggak harus dipaksain. Itu ada di tulisan gue di buku gue yang keempat, belum terbit sih. Di Life Journey itu gue tulis tentang manusia bisa berencana, Tuhan yang mentakdirkan. Iya, benar. Karena menurut gue apapun rencana manusia, kalau bukan takdirnya lu nggak bakal terjadi. Yakin gue mah. Iya. Gitu. Jadi memang itu, dan banyak hal yang gue alamin begitu gitu. Jadi ketika kita bingung untuk memilih suatu pilihan, gue biasanya gue rilis, gue lepas A atau B nih. Gue nggak bisa milih, gue bingung milihnya, gue rilis, gue lepas. Gue nggak pikirin, gue nggak apa-apain, gue lepas, terserah lu deh. Pas di satu hari H-nya itu, sebelum hari H itu pasti kasih jawaban gue. Nah, terjadinya itu gini. Satu sisi gue diajak touring. Ya. Ini kejadian beneran nih. Satu sisi gue diajak touring. Di satu sisi gue disuruh datang ke seminarnya temen gue. Udah kok lu datang aja ke seminar gue bawain, lu gak usah bawa apa-apa, lu gak usah bayar, lu bawa badan aja. Di hari yang sama. Gue bingung, dalam artinya gini, touring is my hobby gitu kan. Touring hobi gue mau jalan, gue naik motor segala macam gitu. Nah, seminar gue dapet ilmu baru. Gue mau milih yang mana nih? Pilihan lah ya. Iya, pilihan ya. Touring gue nggak enak sama temen gue, yang seminar juga gue nggak enak sama temen gue. Akhirnya apa? Gue rilis. Apapun yang terjadi, gue bilang, satu hari mana yang ngasih jawaban duluan itu yang gue jalan. Udah gue lepas. Gue nggak pikirin, gue nggak putusin, gue nggak telepon, gue nggak yain semuanya. Gue lepas. Akhirnya satu hari sebelum hari H, teman gue yang touring telepon, kok touringnya nggak jadi, Bandung hujan, banjir. Itu kan awalnya lu nggak enak ya? Iya, maksud gue langsung gitu dikasih, ini lo harus ke seminar berarti. Iya, jalannya. Iya kan. Nah makanya gue suka banget ketika gue nggak bisa milih, gue rilis, gue lepas. Itu yang buat gue jadi nyaman. Jadi gue nggak kepikiran yang aneh-aneh gitu. Iya, benar. Jadi gue nggak pikiran yang aneh-aneh gitu. Ketika gue nggak bisa milih, udah biarkan Tuhan yang milih buat gue.
biarkan Allah yang milih buat gue gitu. Ya mungkin ini terjadi ke semua orang menurut gue. Cuma tanpa kita sadari. Iya, tanpa lu sadari. Benar. Gitu kan. Nah, terkadang ketika itu tidak sesuai, akhirnya lu marah-marah, lu nggak suka, lu komplain sama Tuhan, lu komplain sama Allah. Banyak kan orang-orang yang Nggak seperti itu mensyukuri kan, lah, gitu kan. kurang mensyukuri yang Dia pasti. akhirnya kan banyak yang sampai bisa menyalahkan Allah. Iya, Gitu banyak. kan. Banyak banget gitu kan. Kita nggak bisa pungkirin itu. Ya terus terang gue juga pernah yang memang ya Allah kenapa ya kok gue begini gitu. Sempet juga Pasti. manusiawi, Karena kita di sport. ya apalagi kan gini nih, dari pengalaman hidup gue dibilang pahit ya pahit gitu loh. Dari awal gue Pahitan hidup lo kayaknya daripada kopi. justru itu makanya itu kalau gue sebarin semua pengalaman gue itu kalau dia udah dibukuin kok tuh ya kalau gue Lu jujur bukuin keren tuh kayaknya tuh. menarik banget sih, Iya, lu karena bukuin lah. bukan soal masalah pekerjaan juga, tapi yang jelas soal rumah tangga juga, Iya, soal gue semuanya. kehilangan orang tua di saat gue lagi hamil, melahirkan, itu drastis semuanya gue alamin. Seriously. Dan itu bagus tuh. Menurut gue bagus. Wanitiro. Ya kan tinggal lu jual. Enggak. Gue belum bisa sampai sejauh itu sih kok. Gue cuma nge-backup teman aja, kalau sekali teman perlu ini ya udah gue backup gitu, intinya di situ. Lu bikin buku lah buat karya lu lah. Aduh, gimana ya? Gue kalau untuk soal mikir, gue kayaknya saat ini udah ini deh. Hah? Udah nggak connect, Jangan batasin otak lo. udah nggak connect gue. Jangan batasin otak lo. Kalau gue sekarang cuma pengennya ya lebih ini sih, ibadah buat keluarga gue. Dan dunia ini fana ya. Yoi benar bro. Sebentar. Ya mudah-mudahan. Tapi kan kita nggak tahu juga namanya godaan setan ya. Kita pengen lebih baik, tapi ujian ada aja nih yang kita suruh melakukan hal-hal yang seperti apa itu mbak. Ya namanya lu hijrah, lu pasti diuji lah. Iya. Lu kan mau naik kelas. Yang mau naik kelas pasti ada ujiannya. Bener banget. Ya lu lebih tau, lu juga senangnya kenal gue lah, kok kayak gimana ya orangnya gitu kan. Kita udah bertemu juga udah cukup lama ya. Sama tim-tim kita itu yang dulu. Ya seperti itu apa tuh what else yang bisa gue sharing lagi nih. Nah, ya dari hijrah lu mungkin banyak orang yang mau hijrah, banyak yang mungkin masih bimbang apa sih yang harus mereka lakuin. Kalau untuk dibilang secara detail itu gue agak sulit ya, karena dengan sendirinya sih kok. Kalau untuk berubah diri sendiri kita nggak bisa memaksakan kehendak orang, cuma kita dari diri kita sendiri kita pengennya berbuat apa sih gitu loh. Mau sampai kapan? Nanti gini, oke lah, misalkan gue mau nyari duit nih lebih banyak, terus apa yang lo dapet? Kalau misalkan syukur-syukur kalau lo bisa membahagiakan orang tua lo, itu mungkin ya walau alam ya, kita nggak tahu ya namanya kehidupan. Cuma kalau niat kita juga cuma buat mementingkan diri sendiri, kalau gue bilang sih wasting time, itu mah lo nggak ada manfaatnya buat masa depan lo, seriously. Jadi lo kayak nggak, maaf kata ya, kayak nggak smart gitu loh. Harusnya kan kalau misalkan lo udah ada modal, gue pengen apa nih ke depan nih, gue pengen usaha ini kayak atau bagaimana untuk bisa lebih membahagiakan orang tua gue juga gitu, karena salah satu rezeki itu intinya di orang tua. Iya betul. Oke, berarti buat teman-teman yang mau hijrah, gue sempat ketemu sama Ustadz Awang juga, ada di channel gue juga. Menurut dia adalah hijrah itu bukan ditunggu tapi dicari. Benar sekali. Oke. Nah, semoga video kali ini bisa membuat teman-teman menentukan pilihan untuk bahwa hidup ini ya kita yang tentuin. Lo mau sampai kapan di dunia hitam, bangkit, keluar. Kalau bukan lo yang keluarin atau bukan lo yang keluar sendiri, belum tentu ada orang yang bisa keluarin lo. Oke? See you on the next video. Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. See you, bye-bye.